dari awal, saudara. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Saya undang jemaat berdiri. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tentang apanya ke depan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kini kami melihat dari kebenaran firman Tuhan, betapa indahnya rencana-Mu ya Bapa. Engkau telah menetapkan kami Tuhan di dalam satu persekutuan yang kudus, di dalam Kristus Yesus, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga hari ini terjadilah Tuhan pengucapan syukur kami, pelayanan kami dengan segala talenta yang telah Tuhan bentuk sedemikian rupa, sehingga kami boleh melihat indahnya rencana Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau menyediakan mahkota yang besar bagi setiap orang percayamu yang tulus, rindu, dan sungguh-sungguh mempersembahkan segala talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama-Mu, melayani-Mu, dan melayani jemaat-Mu dan semua orang. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Saya selalu rasa gembira dan bahagia dan sukacita setiap kali saya ada berdiri di depan ini di jemaat Gereja Philadelphia yang sangat luar biasa memuji nama Tuhan ya. Dan terima kasih atas talenta musik yang sangat memberkati kita semuanya, dan terima kasih untuk pelayanan puji-pujian yang sudah dinaikkan oleh pembawa acara kita, WL kita semuanya. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini di tempat ini. Kita berbahagia, bersukacita, mengucap syukur, dan hati kita diteguhkan dengan penuh sukacita. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan lagi, untuk memberikan kepada kita lagi motivasi yang besar untuk senantiasa siap untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, dari Taman Kuliner Kalimalang kita pancarkan
pemberitaan firman Tuhan ya pada saat ini ya. Terima kasih. Dan hari ini kita diberikan suatu tema pokok pembicaraan kita ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Evangelis Tommy Dixon Raga MTH yang saat ini sedang berada di Yerusalem atau di Israel untuk memimpin rombongan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di setiap tempat-tempat di mana sudah ditetapkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Beliau di sana diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, firman kasih karunia Tuhan. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita doakan Pak Gembala senantiasa diberkati oleh Tuhan, dilindungi di sana, diberikan kesehatan yang baik dan sampai tiba kembali. Ini adalah yang kedua kali beliau ke sana ya. Ya, puji Tuhan. Ya, ini adalah berkat besar bagi kita semua yang kita syukuri bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita diberikan tema ya, menerima atau memiliki dan menghargai kasih karunia Tuhan. Nah, ini adalah satu pokok bahasan atau tema firman Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita renungkan bersama. Karena banyak orang, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Ya, tapi tidak sedikit juga orang yang keliru tentang apa itu kasih karunia Tuhan. Ya, bahkan ada saat ini yang disebut dengan hyper grace. Ya, hyper grace itu artinya hyper itu berarti berlebihan, gitu ya. Jadi terlalu, gitu ya. Terlalu. Ya, terlalu apa? Terlalu salah mungkin. Ya. Jadi disebut hyper grace, gitu ya. Tapi kasih karunia Tuhan itu kalau bisa dikatakan luar biasa, ya, amin. Ya, dan kita tidak mengenal dan tidak terhubung dengan yang namanya apa itu kelompok hyper grace, tapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang percaya kepada kasih karunia Allah yang sangat luar biasa di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang kasih karunia Tuhan, sejak penciptaan dalam diri Allah ya selalu ada kasih karunia. Bahkan di dalam diri Allah itu sendiri melekat kasih karunia ya, anugerah. Karena itu adalah sifat kekalnya Allah. Dia punya belas kasihan ya kepada manusia. Nah, terlebih lagi sekali lagi bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu ada mulai dari penciptaan, mulai dari manusia yang pertama, mulai dari Adam sampai kepada manusia yang terakhir nanti, itu selalu ada kasih karunia Tuhan bagi manusia. Ya. Jadi sampai akhir zaman atau sampai zaman akhir begitu ya, selalu ada kasih karunia Tuhan bagi manusia. Nah, tetapi kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, grace yang spesial saat ini. Ya, jadi kita berbicara tentang iman yang didasarkan pada kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus sebagai kasih karunia Tuhan. Di mana tidak semua orang percaya punya kesempatan mempercayai bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan bangkit mengampuni segala dosanya. Ya, karena seandainya hal itu sudah diketahui oleh orang-orang percaya di perjanjian lama, untuk apa mereka mempersembahkan korban darah, korban binatang? Kalau mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosa mereka, itu kan mubazir namanya. Tapi kitalah yang saat ini mengetahui dan mempercayai kasih karunia Tuhan itu, bahwa Tuhan Yesus di kayu salib telah mencurahkan darahnya dan mengorbankan tubuhnya untuk tebusan bagi semua dosa kita, lunas dibayar. Amin. Itu yang dimaksud dengan kasih karunia saat ini. Ya, saudara-saudara. Jadi based on berdasarkan kepada salib Kristus, kita percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Itu yang kita maksud dengan kasih karunia Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, supaya tidak disalahpahami,
Ya, bahwa di seluruh zaman, di semua zaman, kasih karunia Tuhan selalu berlaku. Tetapi kita berbicara saat ini bahwa ada kelimpahan, ya, ada kekayaan kasih karunia Allah saat ini yang tidak sama dengan yang sebelumnya, di mana Allah memperlakukan manusia, ya, dan di mana Allah memberikan perintah kepada manusia yang berbeda, ya. Kalau sebelumnya diperintahkan kamu harus mempersembahkan korban bakaran, ya, dan itu adalah tanda kamu beriman. Saudara-saudara, saat ini sesudah kita tahu anak domba Allah sudah dikorbankan sebagai korban untuk menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, kita tidak akan melakukan perintah yang seperti yang sebelumnya lagi. Itu maksudnya kasih karunia saat ini. Amin. Saudara-saudara, kita berdiri di atas kebenaran yang demikian yang sudah sampai pada kita. Dan itu adalah merupakan kasih karunia yang dibutuhkan oleh semua orang. Karena itu adalah kebenaran Allah yang saat ini memberkati umat manusia, bukan yang lain. Saudara-saudara, ya, itu yang saya maksud tadi. Bagaimana kita memahami special grace, kasih karunia yang spesial saat ini telah diberikan pada kita, dan kita ingin memberitakan itu kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, di sini adalah bagian yang sangat penting, yang firman Tuhan yang sangat mendasar bagi kita memahami. Ya, oke, kasih karunia Allah. Dan saya meminta tolong satu orang dari jemaat untuk membacakan untuk kita Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, bisa melihat ke layar semuanya, dan saya minta untuk dibacakan untuk kita. Silakan Ibu. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kata-kata yang sangat menakjubkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini sedikit perlu kita bandingkan dengan terjemahan yang lebih tepat, ya, karena kebenaran itu harus kita lihat dalam konteksnya. Saudara-saudara, berbagai macam terjemahan Alkitab, ya, versi-versi terjemahan Alkitab ada berbagai macam, tapi kita harus melihat kebenaran itu sesuai dengan konteksnya. Bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan oleh iman, tapi melalui iman, through faith. Apa artinya? Saudara, bahwa iman itu adalah jalan untuk menerima kasih karunia keselamatan itu. Amin. Bukan kita diselamatkan oleh iman. Saudara-saudara, sehebat apa iman kita, kok bisa menyelamatkan kita? Iman itu bisa naik turun, saudara-saudara. Betul? Bahkan ketika saudara dan saya ketika tidur itu tidak sadar tentang iman. Jadi bagaimana? Apakah kita kehilangan keselamatan kita pada saat kita tidak sadar bahwa kita sedang beriman atau tidak? Saudara-saudara, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Amin. Karena kasih karunia Allah itu tidak akan berubah. Dia akan tetap menjadi keputusan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Tapi itu diterima through faith, melalui iman. Artinya setiap orang yang tidak beriman tidak menerima, tidak sampai kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan dia. Amin. Itu maksudnya, saudara-saudara. Jadi satu kata sangat penting untuk memperhatikan kebenaran Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Artinya pentingnya iman untuk merespon, ya, kasih karunia Allah itu. Apa kasih karunia Allah itu? Berita tentang keselamatan. Yesus Kristus telah mati menebus segala dosa umat manusia. Jadi perlu iman merespon, saudara-saudara. Dan dikatakan di situ, saudara-saudara, dan itu apa? Itu bukan hasil usahamu, betul kan? Ya, bukan hasil usaha kita, bukan hasil usaha manusia. Siapapun manusia di dunia ini tidak akan bisa mengusahakan keselamatannya. Tidak bisa. Karena apa? Karena Roma 3:10 berkata, semua orang telah berdosa. Ya, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Dan ayat 23 dikatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi karena itu bukan hasil usahamu, tapi ada yang berusaha. Kasih karunia itu bukanlah murahan, ya, bukan cheap grace, tidak. Kasih karunia itu dibayar dengan darah yang mahal, amin. Dan bukan darah binatang, dan juga bukan darah manusia.
tetapi darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Karena itu di dalam darah itulah kita memperoleh pembenaran. Kita jadi benar. Tadinya kita nggak benar, tapi karena kita percaya dan menerima darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari, kita jadi benar. Siapa yang membenarkan? Allah yang membenarkan. Amin. Sehingga saudara-saudara, kita bukan lagi orang berdosa, saudara-saudara. Ya, saya terus menyampaikan saudara-saudara, kalau orang mengatakan dirinya adalah orang berdosa, ingat upah dosa adalah maut, saudara-saudara. Percuma Yesus Kristus mati di atas kayu salib kalau kita masih tetap orang berdosa. Jadi apa yang berubah? Kita adalah manusia baru yang diciptakan di dalam kekudusan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Amin. Dan di dalam Kristus tidak ada dosa. Kalau saudara dan saya sudah berada di dalam Kristus, itu artinya saudara dan saya sudah kudus di hadapannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kebenaran yang sangat luar biasa dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, dan tidak bisa ditukar dengan apapun, saudara-saudara. Jadi saudara, itu bukan hasil usahamu, betul sekali. Karena ada yang mengusahakannya buat saudara dan saya. Yang tidak mampu saudara lakukan, yang tidak mampu saya lakukan, ada yang melakukannya. Itu artinya kasih karunia. Amin. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Praise the Lord. Puji Tuhan, terima kasih. Engkau mau mati di kayu salib menggantikan aku yang berdosa, supaya aku dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, dan aku sekarang menjadi orang kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku untuk melayani-Mu. Amin. Motivasinya harus jelas, saudara-saudara. Ya, harus jelas, clear motivasinya. Adalah motivasi kasih karunia, bukan motivasi di luar kasih karunia. Kita percaya dan diselamatkan, dan juga melayani Dia. Harus clear. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan di ayatnya yang ke 9 dikatakan, ya. Ayat 9 dikatakan, itu bukan apa? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dikatakan, ya, bahwa kita diselamatkan melalui iman. Kemudian kita menerima kasih karunia keselamatan itu. Berapa kali? Saudara-saudara, berapa kali? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang bilang, ya kalau kita percaya. Loh, memang kita sudah percaya. Ya besok kalau kita percaya, memang berapa kali? Saudara-saudara, berapa kali Tuhan menganugerahkan kasih karunia hidup yang kekal itu pada seseorang? 1 kali ketika percaya, amin. Bukan setiap kali, lalu besok kita tidak percaya, kemudian hilang kasih karunia-Nya, hilang keselamatannya. Tidak ada, saudara-saudara, kebenaran seperti itu. Itu adalah kebenaran yang membingungkan orang dan tidak ada kestabilan di situ. Itu membuat orang menjadi labil di dalam imannya. Karena apa? Nggak ada kepastian. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu Saudara, kita yang hadir di sini sudah pasti masuk surga, bukan? Amin. Sekali untuk karena apa? Bukan karena usaha kita, saudara-saudara, aku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi jelas sekali dikatakan di situ bahwa itu adalah pemberian Allah, ya, gift daripada Tuhan, hadiah bagi saudara dan saya. Amin. Hadiah, namanya hadiah, saudara-saudara. Tidak ada yang mengusahakan hadiah, ya. Itu adalah atas dasar motivasi daripada si pemberi, murni semata-mata karena dia punya belas kasihan. Itulah yang kita terima, anugerah keselamatan hidup yang kekal. Itu bukan hasil pekerjaanmu, saudara-saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini kata-kata yang sangat menarik. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Memang ada orang yang memegahkan diri? Ada, saudara-saudara. Orang-orang yang selalu mengatakan tidak cukup hanya dengan iman, harus tambah dengan perbuatan baik baru bisa masuk surga. Siapa mereka? Mereka yang ditegur oleh Rasul Paulus di sini, yang berusaha untuk memegahkan diri, saudara-saudara. Dan memang karena perbuatan-perbuatan orang, banyak yang menjadi memegahkan diri, menyombongkan diri. Saudara-saudara, ini adalah suatu ungkapan yang sangat dalam daripada Rasul Paulus. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena saudara-saudara, banyak orang yang berusaha ingin hidup mengandalkan perbuatannya, saudara-saudara, tetapi menjadikan dia menjadi sombong di hadapan Tuhan. Dan bahkan saudara-saudara, bukan hanya orang yang tidak percaya, banyak juga orang percaya, orang kudus yang sudah pasti selamat, yang jatuh kepada hal di mana dia berpikir bahwa perbuatan dialah, ya, yang menjadi andalan. Tidak, saudara-saudara, bukan perbuatan kita yang menjadi andalan kita.
perbuatan Yesus yang menjadi andalan kita, yang bekerja melalui kita. Amin. Itu bukan pekerjaan kita. Makanya Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, bukan aku. Ya. Jadi yang menyalurkan perbuatan baik itu adalah harus dari kesadaran pengertian kita bahwa kita ini memberikan hati kita, memberikan diri kita, dan mempercayai firman-Nya bahwa Dia bekerja melalui kita. Dan itu bukan usaha kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di Yesaya pasal 64, mari kita Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Boleh langsung saja ditampilkan. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Ya, silakan. Ada yang bisa membaca? Oke. Yesaya 64 ayat 6. Iya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Iya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikianlah kami sekalian seperti apa? Seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Seperti kain kotor. Bagaimana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Orang masih bilang, masih berpikir, masih kekeh, masih bersikukuh bahwa dengan kesalehan, ya saudara-saudara, itu bisa diandalkan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Nabi saja mengatakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bagaimana saudara? Ya, semuanya harus pekerjaan Tuhan. Baik untuk keselamatan kita maupun di dalam pelayanan kita. Amin. Harus karena pekerjaan Tuhan, bukan karena usaha atau karena kebaikan kita. Tidak. Karena dikatakan demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Harus Allah yang mengerjakan semuanya. Amin, saudara-saudara. Harus itu yang menjadi iman kita. Kita bisa hadir di sini karena Allah yang mengerjakan. Amin. Saya juga bisa menyampaikan firman di sini, harus saya sadar karena Allah yang bekerja. Kalau bukan karena Allah yang bekerja, maka saya harus berpikir, saudara-saudara, bahwa saya tidak akan bisa berdiri di sini, saudara-saudara. Nah, karena itu semuanya harus menjadi bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan, harus bermuara kepada kepatuhan dan ketundukan, bahwa semua yang kita peroleh adalah semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Roma pasal 10. Kita lihat dalam Roma pasal 10. Ya. Roma pasal 10, kita lihat dari ayatnya yang ke Roma pasal 10 ayat 1. Kita baca. Siapa yang bisa membaca untuk kita? Ayat 1 sampai 3. Ya. Di Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 ini, saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya, apa sih jeleknya orang yang berbuat baik, tetapi itu didorong oleh karena ketiadaan pengertian. Kita lihat, saudara. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Iya. Saudara-saudara, keinginan hati dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Apa mereka sudah diselamatkan? Belum, karena ini masih didoakan supaya mereka diselamatkan. Ya. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka giat untuk siapa? Untuk iblis? Untuk setan? Tidak, saudara-saudara. Mereka bukan giat untuk iblis dan untuk setan. Paulus tidak katakan bahwa mereka giat di dalam hati mereka adalah ini adalah untuk iblis, ini adalah untuk setan. Tidak. Di hati mereka adalah bahwa mereka sedang melakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Tetapi sayang 1000 kali sayang tanpa pengertian yang benar. Saudara bayangkan, bagaimana saudara dan saya bisa menjamin bahwa apa yang kita lakukan setiap hari adalah itu selalu dengan pengertian yang benar. Dari mana kita tahu? Saudara, ya.
Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak terjebak di dalam ayat ini? Bahwa kita juga bukan bagian dari ayat yang Paulus katakan di sini, saudara-saudara. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita telusuri apa? Kita seleksi. Kita perhatikan apa? Saudara-saudara, bukan terutama perbuatan kita, saudara-saudara. Banyak orang yang lebih hebat dari orang percaya dalam hal berbuat baik. Banyak, saudara-saudara. Jangan berpikir bahwa karena orang percayalah orang yang paling bisa dicontoh hidupnya. Saudara-saudara, tidak. Saya katakan dari mimbar ini, tidak. Jangan saudara jadi kecewa karena perbuatan. Bukankah banyak orang kudusnya Tuhan juga kecewa karena melihat perbuatan-perbuatan? Saudara-saudara, berarti something wrong. Ada sesuatu yang harus dibenahi di dalam pemahaman kita tentang kasih karunia ini, saudara-saudara. Dan di situ justru karena orang percaya berpikir sesudah selamat langsung berbuat baik, sesudah selamat langsung berbuat baik, dan jatuhlah karena perbuatan baik itu, saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka akan menilai satu dengan yang lain berdasarkan kesalehan masing-masing. Saudara-saudara, Paulus katakan, aku menyaksikan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah saat ini memberkati orang-orang kudusnya karena dia mengerti. Amin. Saudara-saudara, bukan karena dia tampil sedemikian rupa. Bisa saja itu hanya merupakan pengecoh. Saudara-saudara, bisa saja itu hanya merupakan sesuatu sesaat dan nanti akan hilang di telan bumi. Kita tidak membutuhkan, saudara-saudara, penampilan yang labil di dalam Tuhan. Amin. Kita membutuhkan sesuatu penampilan yang apa? Yang stabil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang stabil, yang konsisten di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu kerinduan kita semuanya. Dan kita mau memperlihatkan atau kita mau menyaksikan itu adalah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Melalui apa, saudara-saudaraku? Melalui pengertian kita akan firman Tuhan. Dan kita selalu melekat pada kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu yang membimbing setiap tingkah laku kita, perkataan kita, keputusan kita, dan pelayanan kita, pujian kita, persekutuan kita, apapun yang kita kerjakan, saudara-saudaraku. Kita harus selalu melekat dengan suatu pengertian, dasar pengertian kasih karunia Allah yang menggerakkan hidup kita, pikiran kita, jiwa kita, perbuatan kita, dan keputusan kita. Saudara-saudaraku, itu yang kita butuhkan ke depan, saudara-saudaraku, di dalam gerejanya yang kudus ini. Saudara, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Karena mereka apa? Bukan karena kurang ketaatan mereka, saudara-saudara. Tidak, mereka sungguh-sungguh taat. Sungguh-sungguh taat. Sangat taat, sangat setia, saudara-saudaraku. Mereka sangat ketat di dalam hal bagaimana mengikuti peraturan-peraturan yang mereka tetapkan bagi diri mereka. Sayang, tapi tanpa pengertian yang benar. Itulah orang Israel, itulah orang Yahudi, saudara-saudara. Kenapa mereka, perbuatan mereka tanpa pengertian yang benar? Karena mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka diselamatkan. Paulus katakan di Roma pasal 6 ayat 14, dia katakan, sebab kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, amin, tapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus katakan, pengertian terhadap kebenaran firman Tuhanlah yang dinilai saat ini, yang menggerakkan hidup daripada orang-orang kudusnya Tuhan. Sehingga saudara-saudara, sekalipun terjadi ada penyimpangan di dalam perilaku daripada orang kudusnya Tuhan, kita tetap mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara tidak akan semudah itu kecewa. Karena apa? Karena saudara dan saya mengerti, ya, bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka, setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dalam segala perkara Allah turut bekerja. Amin. Saudara-saudara, di sini kita memahami bahwa bukan upaya kita, bukan pekerjaan kita, dan bukan apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa Allah yang melakukannya bagi saya, bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, bagi gereja dan pelayanan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kita menghargai kasih karunia Allah saat ini.
Saya mengajak kita untuk membaca 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Saudara seiman kita memberikan istilah untuk mengingat ayat yang sangat penting ini, yang maha penting ini. Dia selalu mengatakan 1, 2, 3, 4. Ya. Bukan 1, 2, 3, tapi 1, 2, 3, 4. Karena apa? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Apa itu saudara-saudara? Ya. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Amin. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Apa itu? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Banyak orang saat ini bertanya, saya Pak Pendeta, apa ya kehendak Allah bagi saya? Loh, masih bingung ya? Apa ya kehendak Allah dalam hidup saya? Masih bingung ya? Kalau masih bingung, dengarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Amin. Ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Apa itu? Langsung ditunjuk di ayatnya yang keempat. Dikatakan apa? Yang menghendaki supaya apa? Semua orang diselamatkan. Sudah semua belum? Belum, berarti fokus. Pikirkan tentang mereka. Amin. Jangan kita larut terus dengan persoalan pribadi kita sehingga Injil tidak pernah diberitakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan bisa kita dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa menjadi alat di tangannya kemuliaannya kalau kita hanya fokus kepada problem kita sendiri. Mari juga kita fokus pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Iya saudara. Apakah Tuhan tidak akan menolong kita dengan problem masalah kita? Pasti saudara-saudara. Karena pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu, karena Allah setia sehingga Ia memberikan jalan keluar kepadamu. Amin. Tapi kita harus fokus pada kehendak Allah. Allah mau supaya kita bersaksi pada mereka semuanya, saudara-saudara. Kita beritahukan pada mereka, saudara, jangan kita bungkam, saudaraku. Jangan berhenti keselamatan, pemberitaan Injil itu hanya pada diri orang kudusnya Tuhan. Saudara-saudara, jangan mau diintimidasi karena problem-problem pribadi, saudara-saudara, jangan. Saudara harus tetap berpikir bagaimana saya melalui masalah pun ada jiwa yang dimenangkan. Amin. Apakah Tuhan pasti bekerja? Amin. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Itu tugas kita yang paling pokok, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Betul memang saudara-saudaraku, di dunia ini kita harus bertanggung jawab untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk kehidupan kita, dan untuk tempat tinggal kita, untuk kendaraan kita, untuk segala usaha kita dan lain sebagainya. Tapi saya mau bertanya, saudara-saudara, semuanya itu saudara-saudara akan pikirkan untuk mendatangkan apa? Saudara-saudara, untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kehendak Allah, saudara-saudara, supaya ada orang yang dimenangkan bagi Kristus. Amin. Kenapa saudara? Kenapa itu yang harus menjadi fokus pemberitaan kita? Saya katakan sekali lagi, saudara mau fokus pada pemberitaan saudara-saudara dengan apa yang saudara capai, seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang di mimbar bahwa saudara-saudara, saya yang tadinya begini, saya dulu terpuruk dan sebagainya, sekarang sudah menjadi sukses dan sebagainya. Puji Tuhan. Tapi saya mau bertanya, ada orang nggak yang diselamatkan dengan kesaksian seperti itu? Nggak ada, saudara-saudara. Karena orang hanya diselamatkan kalau percaya kepada Yesus yang sudah mati mengampuni segala dosanya. Amin. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini gereja kita harus berfokus kepada salib. Karena dari situlah asal hidup kita, dan disitulah inti daripada iman kita, saudara-saudara. Supaya kita tidak terus berbicara tentang apa? Diri kita terus, diri gereja kita, dan fasilitas di gereja kita, dan lain-lain sebagainya. Untuk apa, saudara? Yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini sudah lebih daripada itu semuanya. Ya, ketika Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan, apa Dia membawa semua properti yang kita miliki? Tidak, saudara. Hanya orang-orang kudusnya yang diangkat oleh Tuhan dan akan menerima upah yang besar di surga sesuai dengan apa yang kita perbuat dengan pengertian yang benar selama kita ada di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah hal yang kedua dikatakan, ya. Sesudah kita diselamatkan, kita harus datang kepada apa? Datang kepada apa, Bapak Saudara? Datang kepada apa? Datang kepada selesai kita. Ya.
Saudara, nanti makanya nggak heran orang-orang percaya ada yang bilang yang penting kan sudah selamat, yang penting udah masuk surga, ya kan? Apalagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua di situ kehendak Allah. Apalagi datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Itu yang dikatakan kontra dengan yang dikatakan oleh Paulus tadi. Ya, jadi kita tidak lagi sungguh-sungguh karena ketidakpengertian, tapi kita sungguh-sungguh setia dan tekun karena apa? Didasari oleh understanding, oleh karena pengetahuan akan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, dan bukan oleh karena angin-angin pengajaran yang ada di dunia ini, kiri kanan muka belakang. Tidak. Kita punya prinsip yang teguh di dalam kebenaran dan bukan diombang-ambingkan karena perbuatan oleh siapapun. Amin, saudara. Itu yang sangat penting, datang pada pengetahuan kebenaran, saudara-saudara. Di mana pengetahuan kebenaran itu akan kita temukan? Di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, saudara-saudara. Itulah sebabnya saudara dan saya ada di sini, karena kita rindu untuk masuk terus kepada kehendak Allah yang kedua, masuk di dalam pengetahuan yang benar dan terus diperbaharui manusia baru kita sesuai dengan gambar Khaliknya, yaitu gambar anaknya Yesus Kristus, kepala tubuh, dan kita adalah anggotanya, menjadi segambar dengan Dia. Saudara-saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mengapa saudara-saudara dan saya perlu bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran, saudara-saudara, karena disitulah Roh Kudus memimpin hidup kita. Karena pengertian kebenaran itu, Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita. Kita tahu apa yang dikehendaki Allah dan apa yang tidak, dan bagaimana kita meningkatkan akan partisipasi kita di dalam pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Jadi tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada motivasi yang lain selain daripada dorongan, karena kita mengerti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka saya harus mempersembahkan tubuh saya menjadi persembahan yang hidup, korban yang hidup, dan yang kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita membaca di ayatnya pasal 2 tadi, Efesus ayatnya yang ke-10, ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kita lihat, saudara-saudara. Efesus 2 ayat 10. Silakan Ibu. Karena kita ini buatan Allah, Ya. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, dikatakan kita ini adalah ciptaan buatan dari siapa? Buatan Allah. Buatan Allah yang dari mana? Saudara tahu ketika Allah menciptakan, membuat Adam, berasal dari mana? Dari debu tanah, bukan? Saudara dan saya sekarang diciptakan dari apa? Bukan dari debu tanah. Saudara-saudara, diciptakan di dalam kemanusiaan kita yang baru, ya. Diciptakan di dalam Kristus yang dari surga. Amin. Itu kita terima ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, diciptakan, recreate menjadi baru, manusia baru, new man, ya, new creation. Diciptakan dalam kekudusan, bukan di dalam keberdosaan. Diciptakan, saudara. Kita adalah diciptakan di dalam Allah, oleh Allah, di dalam Kristus Yesus. Untuk apa kita diciptakan, saudara-saudara? Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Amin. Pertanyaannya, siapa yang boleh memberikan jawaban? Pekerjaan baik yang mana yang dimaksud oleh Tuhan di sini, yang diciptakannya? Saudara-saudara, sebelumnya katanya sudah diciptakan, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan serangkaian perbuatan baik, pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Di mana itu, saudara-saudara? Di dalam Kristus. Ia mau supaya kita hidup di mana? Di dalamnya. Di dalam apa? Di dalamnya. Di dalam, ya, di dalam kebenaran perbuatan baik itu. Karena itulah kita harus mempelajarinya, saudara-saudara. Amin. Kalau kita tidak mempelajari perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, bagaimana kita tahu melakukannya? Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mulailah kita sekarang memikirkan pengertian kita, saudara-saudara. Tidak semata-mata hanya mengatakan sesudah selamat berbuat baik, sesudah selamat berbuat baik. Berbuat baik macam apa, saudara-saudara? Ya,
Iya, karena jemaat Galatia itu bukan tidak berbuat baik. Mereka sangat berbuat baik. Tapi Paulus katakan apa? Hai kamu jemaat Galatia yang bodoh. Saudara-saudara, karena perbuatan baik kita adalah perbuatan baik sesuai dengan pekerjaan yang sudah disiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Karena itu kita harus mempelajarinya. Yang tidak mempelajarinya, itulah seperti jemaat Galatia, sudah selamat tapi jatuh ke dalam hukum Taurat. Jatuh kepada hukum Taurat, mulai saling menghakimi sebagai orang percaya. Dari mana menghakiminya? Dari perbuatan-perbuatannya. Aku lebih benar daripada dia. Ya kan? Tidak mau salaman lagi. Karena apa? Najis. Jatuh kepada hukum Taurat, sistem hukum Taurat, sistem perbuatan daging, dan lepas dari sistem kasih karunia yang selalu memberikan damai sejahtera. Amin. Saudara, itu yang kita inginkan, kita rindukan, saudara-saudara. Jadi kita melihat Kristus di dalam manusia barunya, dan melihat saudara seiman kita di dalam manusia barunya, supaya kita tidak jatuh kepada penghakiman yang tidak berdasar. Karena kita pasti dihakimi nanti di kursi pengadilan Kristus untuk menerima apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sampai kita kepada satu kesimpulan. Kita baca di ayatnya Efesus pasal 4. Ini adalah kesimpulan kita. Dari ayatnya yang ke-11 kita baca sampai ayatnya yang ke-16, saya kan boleh dibaca. Untuk lalu bagaimana kita menghargai, mengapresiasi ya kasih karunia Allah yang sudah ada pada kita saat ini. Apakah kita berpangku tangan? Apakah berdiam diri? Saudara-saudara, kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Iya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Sebentar. Diberikan segala jabatan itu, ya. Bagian yang pertama dan yang kedua sudah berakhir masa tugasnya, yaitu rasul dan nabi. Kalau ada yang masih mengaku itu sekarang, itu berarti palsu. Ya, karena hanya tinggal ada 3. Yang mana, saudara-saudara? Yaitu pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi siapa? Memperlengkapi orang-orang berdosa, bukan? Tidak, saudara-saudara. Memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang-orang yang percaya, yang sudah pasti masuk surga, yang sudah diselamatkan. Itulah yang perlu diperlengkapi, karena belum lengkap. Apanya yang belum lengkap? Keselamatannya? Tidak, saudara. Keselamatan ditebus oleh Kristus dan diberikan cuma-cuma sekali untuk selama-lamanya. Tetapi pengenalan kita akan Dia harus terus bertumbuh. Di mana dikatakan itu? Di ayatnya yang ke berikut, ayat 13 sampai 16. Silakan Bu. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebentar Ibu. Oke. Jadi dikatakan kita harus mencapai kesatuan iman, tingkat pertumbuhan pengenalan kita akan Kristus. Udah selesai belum? Udah berakhir belum Bapak Ibu Saudara? Belum. Nah inilah kerinduan kita bersama. Kita semakin dalam masuk kepada pengenalan akan kasih karunia-Nya. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita, menggerakkan seluruh hidup kita untuk dengan pengertian yang benar kita mengambil satu keputusan untuk melakukan sesuatu. Amin, saudara-saudara. Iya. Jadi tidak bisa diombang-ambingkan lagi oleh rupa-rupa angin pengajaran yang ada di kiri, di kanan, di belakang dan di depan kita, di lingkungan dimanapun kita berada. Ada rupa-rupa angin pengajaran, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, saudara, juga tidak ada yang kebal dengan itu. Orang kudus, orang percaya, pengajar, ya kan, pendeta kasih karunia juga, banyak juga yang, ada juga yang jatuh. Saya tidak mengatakan banyak. Ada juga yang jatuh, saudara-saudara, karena tidak ada yang kebal dengan itu.
Kalau tidak ada yang kebal, itu pasti jatuh semuanya. Tidak, saudara-saudara. Karena disinilah kita diminta untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pengenalan akan kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kekudusan Kristus, di mana kita bisa mengerti yang mana yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang mana yang dikehendaki oleh Allah, dan kita dengan cepat untuk mengambil keputusan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Karena kita kalau berlambat-lambat mengerti tentang kehendak Allah, disitulah pekerjaan daging akan menjatuhkan kita. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, daging sudah merongrong dan daging sudah membawa kita kepada pengertian yang gelap menjadi sama seperti dunia ini. Itu makanya Paulus katakan di Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah, transformasi di dalam mindsetmu. Mindset macam apa? Saudara-saudara, ini bukan psikologi, ini bukan filsafat. Ini adalah mindset kebenaran tentang Kristus yang adalah kepala, yang menyalurkan kepada kita suatu kebenaran pengertian di dalam hati kita melalui firman-Nya, sehingga kita menjadi serupa dengan pemikirannya. Amin. Itu, saudara. Karena itu dikatakan kita tidak bisa lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran. Memang itu tidak cocok buat hidup orang percaya, bukan? Saudara, tidak cocok bagi saudara. Saudara dan saya tidak ditakdirkan, kalau bisa saya pinjam istilah itu, tidak ditentukan oleh Allah menjadi pribadi yang labil. Tidak. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Allah tidak menakdirkan atau tidak menetapkan pribadi saudara menjadi pribadi yang labil. Karena di dalam Kristus adalah kebenaran yang tetap. Amin. Kita harus melihat diri kita di situ. Ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, ingat saudara dan saya, identitasmu di dalam Kristus adalah orang benar. Amin. Bukan orang berdosa yang nyerempet-nyerempet ke dalam dosa. Tidak ada hubungan dengan itu, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemahaman ini harus masuk sampai ke dalam kalbu daripada setiap orang percaya dengan mengandalkan pekerjaan daripada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya perbuatan baik kita, perbuatan yang memuliakan Tuhan, dan selalu mendatangkan damai sejahtera di dalam persekutuannya. Amin. Bukan mendatangkan keresahan, resah dan gelisah, tapi damai sejahtera Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan di ayat terakhirnya, tetapi dengan apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran dalam kasih. Dalam kasih kita apa? Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Berpegang teguh pada kebenaran. Tidak ada orang yang berpegang teguh pada satu prinsip kalau dia tidak mengerti kedalamannya. Tapi kalau dia sudah mengerti kedalamannya, rahasianya, dia tidak akan bisa melepaskan itu. Saudara-saudara tahu kenapa di negara kita ini tidak bisa, atau katakan susah untuk diberantas pemikiran daripada kelompok-kelompok orang yang radikal? Karena apa? Karena mereka sudah merasuk ke dalam jiwa mereka, pikiran dan hati mereka tentang ideologi yang mereka pegang. Biar dibubarkan saudara-saudaraku organisasinya, tetapi orang-orangnya masih tetap bisa eksis, dan itu tidak akan bisa habis. Karena mereka belajar terus lebih dalam apa yang mereka yakini, saudara. Tetapi apa yang mereka yakini menghancurkan orang lain. Saudara dan saya tidak demikian. Amin. Kita belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Karena itu kita berpegang teguh, hidup bertumbuh di dalam kasih, dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan ayat 16, saya akan membacakan penutupnya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu kasih Tuhan itu tidak terbatas. Karena itu kita tidak akan membiarkan pikiran kita dikuasai oleh apa yang terbatas. Betul, memang kita ada di dalam dunia yang terbatas, tapi kita harus memandang diri kita di dalam Kristus yang tidak terbatas. Amin. Karena itu mari bertumbuh terus di dalam kebenarannya.
dan tidak pernah puas hanya pada suatu tahap tertentu saja, tapi kita GIRIKA, Gereja Injil Karunia, dikaruniakan oleh Tuhan, ada di tengah-tengah masyarakat karena mengerti panggilannya, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Ada panggilan yang spesial, yang khusus dari kasih karunia Allah bagi kami, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus melalui pengertian-pengertian kebenaran yang lebih dalam lagi Tuhan, yang dahsyat ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, ini bukan pekerjaan kami. Semuanya semata-mata karena kasih karunia Allah. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami menerima berkat sebagai upah, dan menjadi mahkota, dan menjadi sukacita damai sejahtera selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada saudara-saudara kita untuk membawa acara selanjutnya.